Aku terlibat dalam hati Tokyo, karya AKH Taufan Aminuddin. Aku terlibat dalam hati Tokyo saat lalu lalang membelenggu dan mencakar-cakar. Yang ada hanya pelukan erat, hangat, membelai sepanjang malam. Tokyo mengajak melipat-lipat dan membungkus harapan bayangan Jepang yang tersisa di etalase Geraha Kencana. Aku melepas lipatan dalam perut Tokyo, membungkus dan melambai-lambai, membangun jiwa sepanjang zaman. Aku terlibat dalam hati Tokyo. Aku terlibat dalam hati Tokyo saat lalu lalang membelenggu dan mencakar-cakar. Yang ada hanya pelukan erat, hangat, membelai bayangan Fujiyama dan Tokyo sepanjang malam. Aku ada dalam lipatan perutmu, Indonesia. Jakarta, 10 September 1995. Wah, luar biasa. Ya, pemirsa, Pranata Budaya kali ini sangat luar biasa karena saya bersama seorang penyair yang kiprah kepenyairannya dalam dunia sastra itu sudah lama. Dan itu saya kenal betul dan saya ketahui. Itulah sebabnya Pranata Budaya kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau, namanya Dr. Andes AKH Taufan Aminuddin. Dr. Andes itu saya kenal betul. Itulah sebabnya beliau ini sebetulnya sudah melanglang buana dengan karyanya tentu. Dan seperti di meja di hadapan kita itu sudah banyak buku-buku. Ini hanya sebagian dari karya-karya beliau. Plus Wedang Jahe. Plus Wedang Jahe. Mas Aga Taufan. Tadi puisi yang sampean bacakan. Lipat, apa judulnya? Aku terlibat dalam hati Tokyo. Aku terlibat dalam hati Tokyo. Iya. Sepertinya itu karya yang memang benar-benar penjenengan ke Tokyo atau hanya imajinasi saja? Kalau ini puisi ini memang seleksi ini di Jakarta. Karena tahun 95 itu saya ada keinginan bisa baca puisi di luar negeri itu gimana rasanya gitu. Akhirnya tahun 95 itu saya ngajukan beberapa puisi dan aku terlibat dalam hati Tokyo. Ini bahasa Jepangnya Tokyo no Futokoroni Idakarete. Ini berhasil lolos dan 1 bulan saya bacakan di Jepang. Dan alhamdulillah akhirnya bisa saya terbitkan dalam buku Luka di Atas Luka ini. Luka di Atas Luka. Wah, ini bukunya. Iya. Luka di Atas Luka. Ini berarti memang dulu memang yang karya-karya yang ke Tokyo dulu ya? Iya. Itu tahun 95? Tahun 95 dan ini karya tunggal saya ini, 99 judul puisi. 99 judul puisi. Waktu di Tokyo itu baca di mana saja, Ben? Jadi yang pertama di Hotel Tokyo Metropolitan. Jadi setiap event di perjalanan selama 1 bulan di Tokyo itu selalu saya bacakan puisi-puisi ini. Dan ada beberapa puisi yang sudah lolos seleksi dan juga dimuat di mass media masa Surabaya Post waktu itu. Dan ternyata ngarang puisi untuk di Tokyo itu inspirasinya banyak, maka lahirlah buku tunggal. Gitu. Jadi sampean terlibat di bumi Tokyo tapi tetap eling Indonesia, iya, gitu ya. Tetap eling Indonesia. Iya, karena di Tokyo itu ternyata ada balas budi ternyata. Di Jepang itu kita 1 bulan itu dijamu dari hotel, dari penginapan, dari uang saku. Itu sebagai ucapan terima kasih orang-orang Jepang terhadap orang Indonesia. Iya. Jadi itu termasuk respon-respon dari orang Jepang ketika melihat karya-karya puisi dari
mana dari orang-orang Indonesia. Iya, dari Itu memang program sastra atau ini persahabatan, program persahabatan persahabatan. Indonesia Jepang. Jadi Kapija lah, keluarga Indonesia, alumni Indonesia Jepang itu sampai sekarang masih ada. Dan di Jepang 1 bulan itu ya kita terima sertifikat dari JICA Jepang itu. Jadi semua biaya didanai oleh Jepang. Selama 1 bulan. Jadi ada program persahabatan memang. Jadi sampean di Jepang ya wis maca puisi nanti gitu ya? Iya, udah terjadwal karena di Jakarta. Oh, sudah terjadwal. Iya, ya? udah terjadwal dan harus diseleksi dulu. Jadi di daerah-daerah di Jepang itu. Iya, sampai di Kyoto juga, jadi di Hiroshima. Jadi seluruh jadwal programnya Indonesia Jepang ini memang untuk para pemuda Indonesia yang berkeinginan di sana, dan seluruh dana di sana ya ditanggung pemerintah Jepang. Ditanggung sana ya wis. Sehingga seluruh penginapan itu di sana kalau baca puisi ini kan full dress. Jadi kita harus rapi, kemudian seleksinya juga ketat. Oh, berarti ditoto ya? Iya, ditata. Protokoler gitu ya? Ditoto ya? Pakaiannya segala acak-acak kayak di Indonesia Raya ini ya. Iya. Kalau di Indonesia ini wis sembarang ya, seanane gitu. Seanane kaosan barang. Kaosan gini wis boleh, kalau di sana full dress itu yang harus Ya mungkin karena lingkungan, kan sebetulnya saya juga pernah dengar itu kalau di masyarakat yang masyarakat luas ya memang bebas. Tetapi mungkin itu protokoler karena hubungannya dengan birokrat, mungkin ya harus rapi, barangkali begitu. Mas Tovan, dari karya-karya sampean ini sebetulnya untuk menekuni puisi itu sejak tahun berapa atau sejak kelas piro sekolah apa? Ya sejak TK aja. Mariam itu kita kan udah belajar nulis nama kita sendiri. Udah nekuni gitu sastra ya. Itu sastra itu menurut sampean ya. Udah nekuni sastra kita. Terus di SD Taman Siswa sini kita udah mulai nekuni sastra. Jadi sebetulnya sastra ini dimulai sejak dini kita. Kemudian harus dibacakan, kemudian harus ditampilkan di majalah dinding, kemudian kita nyebar ke mass media. Sebetulnya itu sudah merupakan aktivitas sastra juga ya. Kemudian pada waktu itu kan kalau kita nulis sastra sendiri kurang yakin gitu, biasanya kalau udah di mass media kita yakin. Menjadi yakin percaya diri gitu ya. Sehingga ada terkenal sastra koran. Dulu memang ada istilah sastra koran. Dari dulu sampai sekarang kira-kira sudah berapa karya? Iso dihitung atau sudah tidak bisa dihitung? Oh, bisa dihitung. Masih bisa dihitung. Karena kita sebagai penyair itu ya, penulis sastra ini kita kan harus terdokumentasi. Jadi karya-karya kita. Karena kita ini gak ingin menjadi penyair karbitan, tapi melalui proses. Kalau buku tunggal ini saya sudah ada 7 buku puisi tunggal. Jadi setiap buku ini saya 99 judul. Makanya kalau setiap buku ini ada 99 judul, ini namanya trilogi buku puisi. Jadi ini ya saya udah punya 7 buku ini. 7 buku. Iya, termasuk ini yang sepanjang jalan Batu Tugio ini buku puisi tunggal. Tunggal semua ya. Sepanjang jalan Batu Tugio ini tunggal. Jadi gak ada siapa-siapa, kita ingin jadi diri kita sendiri dalam buku ini. Dan kalau yang ini yang barusan muncul ini buku kebersamaan. Namanya buku puisi daerah dalam bingkai Persatuan Indonesia. Nah, ini menarik buku ini 2 bahasa. Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Oh, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Oh, boyan puisi daerah. Iya. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita minum wedang jahe dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Pranata Budaya. Ya, segar sudah. Kita jumpa lagi, ketemu di segmen kedua ini, tetap di Pranata Budaya. Terima kasih penjenengan masih setia di depan pesawat televisi yang pada hari ini penjenengan melihat dan mendengar bagaimana perjalanan saudara kita Bapak Aga Taufan ini, Aga Taufan Aminuddin ya. Iya, Aga Taufan Aminuddin. Ini
menelorkan, menghasilkan karya-karya puisi yang sebegitu banyak. Dan beliau memang rapi dalam hal mendokumentasi, mengarsipkan, sehingga walaupun puisinya akeh galali. Tetap terasi. Jumlahe piro eling. Ya, ini adalah sesuatu yang mungkin bisa dilakukan oleh semua penyair di Indonesia tentunya. Pak Taufan, kalau buku-buku ini ada yang antologi bersama, ada yang satu tunggal gitu. Ini penerbitnya macam-macam atau sampean hanya berkutat di satu penerbit saja? Ini kalau untuk buku ini sebetulnya kita mulai 14 Februari 86 itu kan sudah lahir Himpunan Penulis, Pengarang, Penyair Nusantara HP3N. Oh, HP3N. HP3N. Ya. Jadi HP3N ini lahirnya 14 Februari tahun 86. Sehingga Himpunan Penulis, Pengarang, dan Penyair Nusantara ini yang berpusat di Mataram, Putu Arya Tirta Wirya, itu sebagai ketua umumnya, dan saya sebagai koordinator Batu bersama Tan Jin Siong, Eko Widarto itu mulai mendokumentasi semua karya-karya yang termuat di mass media, sehingga kita tahu karya-karya kita udah berapa jumlahnya, udah terasi. Sehingga tahun 95 itu akhirnya kita nerbitkan waktu itu Antologi Kebangkitan Nusantara 1, Antologi Kebangkitan Nusantara 2, Antologi Kebangkitan Nusantara 3. Nah, itu HP3N ya? HP3N. Dari dalam bingkai HP3N itu kita sudah mulai menata, jadi menata karya-karya bersama bagaimana. Kemudian karya tunggal ini kita mulai dari HP3N ini. Jadi ini yang awal ini memang kita ketemu sama Mbak Ratna Indarswari Ibrahim, itu memang bukunya udah banyak, makanya kita ingin buku puisi tunggal bagaimana akhirnya diterbitkan Pustaka Pelajar ini. Ini yang awal. Pustaka Pelajar di Yogyakarta ini. Iya. Dan kerjasama dengan Abirus Malang. Jadi ada link-linknya penerbitan itu. Sekarang penerbitan udah mulai banyak lagi yang lahir, sehingga penerbitan buku kita ini harus ber-ISBN. Jadi ada ISBN ini istilahnya biar buku kita ini tercatat gitu loh. Internasional standar buku numbernya kita tercatat. Sehingga penerbitan buku-buku ini akhirnya banyak, penerbitannya macam-macam gitu. Tapi bendera yang saya angkat waktu itu sampai sekarang ini itu Himpunan Penulis, Pengarang, Penyair Nusantara. HP3N itu ya. HP3N dan koordinatornya Putu Arya Tirta Wirya Mataram itu udah pulang ke Rahmatullah. HP3N tetap ada. HP3N ada ya. Jadi kader-kadernya masih banyak. Masih banyak. Makanya kemarin terus lahirnya Satu Pena ini, Persatuan Penulis Indonesia. Nah ini malah dokumentasi kita tinggal melanjutkan aja, menata. Jadi, sekarang ada satu perkumpulan baru, namanya Satu Pena. Namanya Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Satu Pena. Dan Satu Pena ini untuk Kota Batu ini, untuk Jawa Timur ini sudah deklarasi 26 Juli 2002 kemarin di Rumah Wali Kota Batu, dan sudah dideklarasikan sekarang ada 27 kota kabupaten se-Jawa Timur yang mendukung program ini, karena Satu Pena ini berbadan hukum jelas dan punya kantor pusat di Jakarta juga. Jadi program-programnya dengan antologi puisi tunggal ini nanti kita mulai, dan terbitan awal memang kita mulai dari karyanya Pak Imam Hidayat ini. Pak Imam Hidayat. Yang ini ya. Iya. Ini antologi puisi tunggal 99 judul puisi. Sehingga kemarin itu banyak pendapat antologi puisi ini, ada kata pengantarnya Pak Eka Budianta dan para pengurus Satu Pena Jawa Timur ada di dalam sini. Sehingga kita Satu Pena Jawa Timur ini dengan arsip begini, semua teman-teman penyair bukunya akan tertata. Sehingga jejaknya itu kelihatan. Rekam jejaknya bisa ditelisik nantinya nantinya. Karya-karya penjenengan di antara buku-buku itu tentu ini ya menarik semua, menarik, memikat hati semua. Tetapi adakah satu karya yang menurut penjenengan itu satu karya yang benar-benar ini saya suka? Ada apa tidak dari sekian itu? Atau memang tidak ada? Ya, kalau karya-karya yang dari 7 buku yang saya suka ini memang ada di buku ini. Buku ini Luka di atas luka itu ya. Di atas luka, karena banyak teman-teman
mahasiswa itu yang menggunakan skripsi menggunakan buku ini. Justru menggunakan itu ya. Iya, karena di sini untuk penyair lokal itu bagian kampus Fakultas Sastra Budaya mesti mencari penyair lokal yang karyanya tunggal gini nih. Jadi yang paling saya suka di buku Luka di Atas Luka ini. Luka di Atas Luka. Iya, jadi pilihan gitu loh. Ada wacana ini beberapa diskusi yang pernah saya ikuti. Itu ada perbedaan. Ini untuk karya sastra. Untuk karya sastra khususnya dengan karya rupa. Ini kalau dinilai dari nominal, dari ukuran uang, itu jauh berbeda. Ketika karya lukis itu dalam sebuah kanvas itu harganya bisa ratusan juta atau puluhan juta, tetapi karya puisi ini hanya sebatas seharga ganti ongkos cetak. Ini menurut penjenengan bagaimana ini? Iya, ini karena untuk karya sastra dan karya seni rupa ini memang kita lihat beda ya. Beda ya? Iya, kalau seni rupa ini memang ragatnya besar, ya kan? Mulai kanvas, mulai cat itu. Tapi saya suka ini, makanya saya mikir itu kalau karya seni rupa itu karyanya wong sing duwe bondo, iya kan? Waktu saya cilik dulu dalam orang logis itu, karyanya wong sugih ya. Makanya kita yang aborati aliran bocah melarat-melarat ya opo ae. Ya kok kertasnya puisi. Ya. Karena puisi ini kan ibadah ya, jadi orang itu jangan mati dulu sebelum nulis gitu loh. Karena kalau orang nulis itu karyanya abadi, contoh aja Khairil Anwar, ya kan. Khairil Anwar ini cuma nulis 70 judul puisi, tapi sampai sekarang udah dicetak, dibukukan berkali-kali. Sehingga yang makmur siapa ya? Keluarganya yang terima royalti, ya kan. Nah, di buku ini juga begitu. Kalau kita udah punya karya tunggal, kemudian udah masuk kurikulum sekolah dan diperlukan, nah ongkos cetaknya seperti kayak buku ini yang nerima royalti ini kali-kali. Kemudian dari royalti itu yang bisa menyejahterakan ke belakangnya begitu. Makanya kalau jadi jangkanya jangka panjang belakang. Iya, belakang. Jadi kalau oleh golek jenang dhisik kudu golek jeneng dhisik. Jeneng dhisik ya, baru oleh jenang itu ya. Baru oleh jenangi kan belakangan. Makanya jangan mati dulu sebelum nulis buku ini. Jangan mati sebelum menulis buku. Ya. Karena nulis buku ini kan jejaknya kelihatan, ini karyanya siapa. Karena orang mati kan pasti ya. Tapi wis sastra, wis doktor, pangkatnya wis wake, tapi gak punya karya buku, hidupnya malah sia-sia gitu. Memang ya. Nggak ada tinggalan ya, apa ya. Nggak ada karyanya. Nggak ada belangnya macan itu ya. Iya. iya benar. Pak Taufan, dalam proses berkarya ini masuk dalam ranah budaya, itu penjenengan proses berkaryanya itu bagaimana? Kalau kita proses berkarya kan, apalagi kalau karya sastra, apalagi puisi, dan ini kan harus banyak membaca kita. Harus banyak membaca. Harus banyak membaca. Ya, harus banyak membaca pemirsa. Tetapi jangan kemana-mana, tetap di Pranata Budaya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Pranata Budaya. Kita lanjutkan bincang-bincang kali ini. Dan Pranata Budaya memang di hari ini itu agak spesial dan agak berbeda dengan episode-episode yang lain, sehingga saya seperti ngobrol-ngobrol seperti talk show gini ya. Karena memang untuk melacak karya-karya puisi yang sudah jadi buku-buku ini, tidak mungkin beliau akan memperagakan menulis puisi kembali seperti ketika kita melihat proses berkaryanya para perupa atau para pematung atau para seniman-seniman pertunjukan yang bisa menunjukkan latihannya, bisa menunjukkan proses berkaryanya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan sebuah buku-buku ini, tidak mungkin para kreatornya atau senimannya atau penyairnya itu memperagakan nulis puisi. Tetapi setidaknya di awal tadi beliau sudah membacakan satu karya puisi. Kita lanjutkan, Pak Aga Taufan. Tadi ketika proses berkarya menulis
satu kuncinya adalah membaca. Membaca. Ya. Nah, ini bagaimana ini? Jadi kita kalau ingin melahirkan puisi ini harus banyak membaca. Kemudian sebagai penyair kita harus punya wawasan yang luas, baik itu tentang masalah ilmu politik, baik itu masalah ilmu ekonomi, masalah sosial, sehingga karya kita itu akan melahirkan sebuah karya yang punya roh, punya kekuatan, karena puisi ini adalah bahasa yang dipadatkan, dirapatkan gitu. Rapat ya? Iya, dirapatkan, kemudian bisa banyak multitafsir, sehingga di situ ada sebuah energi atau bahasa yang menarik itu misterinya. Jadi puisi kekuatan ada misterinya. Misterinya dalam satu puisi dalam itu ya. Puisi itu seperti yang kita lihat kepunyaan Khairil Anwar kan sampai sekarang dibedah terus. Kemudian juga dijadikan hari puisi karena puisinya itu rohnya kuat gitu loh di dalam karya puisi itu. Enggak, selain membaca wawasan kuat, kemudian enggak harus dipaksakan ngarang puisi itu yang seperti puisi-puisi sampah, sehingga kadang-kadang kan harus diedit, ditata lagi. Puisi sampah, bagaimana? Puisi sampah itu gini, saya pernah ngirimkan di Uncas Femi itu 200 puisi. Ternyata yang 40 puisi dikembalikan. Oh ini harus diedit, dirapikan lagi, sehingga tidak jadi sampah. Sehingga kita evaluasi lagi, jadi bahasa-bahasa yang padat itu di dalam puisi itu diperlukan lagi, sehingga nggak dari puisi sampah itu. Dianggap puisi sampah. Sekarang memang banyak sekali puisi-puisi bermunculan. Dengan adanya kelahiran media sosial, bagaimana dengan karya-karya yang begitu mudah kita munculkan dalam media-media sosial dan karya yang muncul dalam media cetak ini ada kesamaannya atau ada perbedaan yang sangat jauh? Ya, ada perbedaan. Utamanya isinya. Isinya kalau kita lihat ya sekarang dengan zamannya teknologi yang cepat ini, adanya PDF, kemudian ada e-book, elektronik buku, ini kecepatannya dalam penerbitan buku ini cepat, lebih cepat sekali, ya? Lebih cepat dan tersebarnya cepat. Ya. Kemudian untuk isi dan karyanya memang ada perubahan-perubahan, cuman di sini kalau kita lihat dengan adanya jejak digital buku itu kita lihat perlu banyak istilahnya pengamat sastra. Makanya kalau kita terbit buku itu perlu pengamatan sastra untuk mengatakan puisi ini ada kekuatan apa enggak. Sehingga bahasa dalam puisi ini adalah bahasa yang ada kekuatan gitu loh di dalam sastra itu. Sehingga harus ada apresiator khusus apresiator khusus sehingga memberikan satu pengantar bahwa buku ini layak atau tidak. Tetapi dalam setiap buku itu pengantarnya apakah selalu baik? Ini apakah tidak ada kesan kompromis atau bagaimana? Menurut penjenengan bagaimana? Iya, memang kadang-kadang ada puisi yang gak layak terus diangkatkan. Banyak sekarang penyair kagetan itu menerbitkan buku-buku sendiri, dijual-jual sendiri, gak ada pengantarnya siapa-siapa, sehingga gak ada yang apresiasi gitu loh bukunya. Tapi kalau di dalam penerbitan buku ini ada captionnya, ada pengantarnya, kemudian istilahnya siap dibedah gitu karyanya, itu ada kekuatan gitu loh. Apalagi kalau mass media berani memberikan istilahnya resensi buku ini ada kekuatan tersendiri. Maka ini kemarin ada resensi ini, ada 115 resensi ini ada kekuatan di gini karya-karya yang muncul di sini. Sehingga diperlukan jadi resensi buku puisi ini diperlukan. Jadi karya ini biar bisa diketahui oleh masyarakat sastra lebih luas gitu. Jadi lebih dibedah gitu. Iya, dibedah karya-karya itu dibedah dan dibentuk dalam sebuah buku ya. Iya, makanya kalau ya. Kalangan akademi mau membuat skripsi itu kan membedah buku-buku itu kekuatannya di mana. Karena sebetulnya ahli bahasa, sastra dan sebagainya berkepentingan lahirnya buku-buku baru ini sebagai karya sastra lokal. Nah, di zaman kecepatan ini buku-buku ini sekarang ini nyetaknya lebih cepat, lebih banyak. Cuma proses karyanya memang itu harus ada pengendapan dulu. Jadi biar nggak terlalu mentah gitu loh karyanya, ada kekuatan. Menarik sekali ketika penjenengan mengatakan pengendapan dalam sebuah kemunculannya sebuah karya.
apa sih sebenarnya fungsi daripada pengendapan sebuah karya sebelum itu benar-benar dimunculkan? Ya istilahnya kalau pengendapan itu kan ada sebuah terminal lah. Jadi biar kita ini karyanya itu lebih ada kekuatan gitu Ada loh. kekuatan, Ada kekuatan, ya? kemudian nggak tergesa-gesa. Dan kalau orang produktivitas itu kan ada kekuatan, nggak ada lari gitu mundur mas lah. Jadi ada kekuatan gitu loh. Sehingga nggak kalau kegiatan tuh aktif, nggak pernah dicatat. Begitu mulai ingin membukukan bingung karyanya. Jadi kita ini kan nulis puisi sastra ini kan ibadah. Jadi kita dipaksa nggak dipaksa kita tetap harus nulis. Kemudian juga ada target loh. Kenapa ada target? Karena umur kita ini dibatasi sama sang pencipta ini ya. Dan itu tidak tahu juga ya. Tahu kapan mati itu kan misteri juga. Dan mati itu pasti, tapi orang nggak tahu kapan matinya. Dan pasti itu artinya dalam kepenyairan itu pikiran aku sudah tidak inhibisi, gak membatasi diri. Karena di dalam pikiran ini adalah kekuatan manusia di dalam pikiran. Makanya kendalikan pikiran Anda. Karena pikiran itu adalah kekuatan diri kita sendiri. Dan musuh terbesar terhadap diri kita, ya diri kita sendiri musuhnya. Mau buat buku produktif, apalagi sekarang gerakan literasi. Nah, di 75 negara Indonesia ini gerakan literasinya itu masih nomor 3 sekarang, di bawah tapi. Dari bawah? Iya. Makanya di Indonesia ini gerakan literasi bukunya ini kurang. Makanya kalau buku-buku bacaan kita kuat, makanya kita dari 75 negara ini naik. Bisa naik lah. Iya. Karena ini perlu kerjasama gitu loh antara penulis, pengarang, apalagi pemerintah gitu punya berkepentingan terhadap karya-karya semacam ini. Gerakan-gerakan literasi, iya, gerakan literasi harus dimunculkan ya. Makanya nanti Satu Pena ini punya kafe namanya Kafe Literasi di Gedung Taman Siswa Batu ini. Kali punya itu ya. Ya pemirsa, ini rupanya waktu kita tidak mengizinkan untuk ngobrol lebih banyak, tetapi lain waktu kita akan sambung bagaimana Bapak Aka Taufan ini benar-benar getol terhadap dunia sastra, khususnya puisi dengan predikat kepenyairannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Pranata Budaya kita akhiri sampai di sini, sampai jumpa.